Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Karena sekarang pada masa pandemi, jika keluar rumah harus memakai masker dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Perkenalkan, nama kakak Velintia Putri Arindi, bisa dipanggil Kak Velin. Kak Velin adalah mahasiswa semester 6, jurusan Tadris Matematika di Universitas Islam Negeri Tulungagung. Pada kesempatan ini, Kak Velin akan berbagi ilmu kepada kalian semua tentang himpunan dan istilah-istilah dalam himpunan. Semoga sedikit ilmu dari Kak Velin bermanfaat bagi adik-adik semua. Selamat menyaksikan. Adik-adik semua sudah pernah dengarkan kata himpunan? Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Jadi, himpunan itu anggotanya sudah pasti jelas ya. Nah, jika ada pengertian himpunan, pasti ada kebalikannya, yaitu bukan himpunan. Nah, untuk pengertian bukan himpunan sendiri adalah dikatakan bukan himpunan jika anggotanya tidak dapat ditentukan secara jelas dan tidak dapat diukur. Untuk lebih jelasnya, Kak Velin beri contoh ya, agar adik-adik lebih mudah untuk memahami apa sih itu himpunan. Kak Velin kasih contoh yang termasuk ke dalam himpunan dulu ya. Yang pertama ada himpunan hewan karnivora. Nah, sudah pasti jelas karena himpunan hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Nah, untuk yang kedua ada himpunan bilangan asli. Yang ketiga ada himpunan warna pelangi. Sudah pasti jelas ada warna merah, kuning, hijau, biru, dan seterusnya. Nah, untuk yang keempat, himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, tadi Kak Velin sudah menjelaskan contoh himpunan. Sekarang Kak Velin menjelaskan kebalikannya ya, yaitu contoh yang bukan termasuk himpunan. Untuk yang pertama, himpunan lukisan yang menarik. Himpunan tersebut termasuk ke dalam bukan himpunan karena arti kata menarik menurut setiap orang berbeda-beda. Untuk yang kedua, himpunan orang pintar. Nah, itu juga termasuk bukan himpunan karena tidak ada ukuran yang pasti untuk mengukur kepintaran seseorang. Nah, yang ketiga, himpunan warna yang bagus. Termasuk bukan himpunan karena arti kata bagus berbeda-beda menurut setiap orang. Nah, untuk yang keempat, himpunan wanita cantik. Itu juga termasuk bukan himpunan karena arti cantik berbeda-beda menurut setiap orang. Himpunan dapat dinyatakan dalam 3 bentuk, yaitu dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian himpunan, pengertian bukan himpunan, contoh himpunan, dan contoh yang bukan termasuk himpunan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang aturan cara penulisan himpunan. Yang pertama, penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, contohnya A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Kurawal bisa dilihat contohnya seperti yang di atas. Nah, untuk yang ketiga, untuk memisahkan satu anggota dengan anggota yang lainnya pakai tanda koma. Untuk yang keempat, jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu atau masih berlanjut, dapat digunakan tanda titik-titik. Nah, untuk yang kelima, notasi elemen seperti yang ada di atas. Dibaca anggota dari. Nah, untuk yang keenam, notasi bukan elemen. Notasinya seperti yang ada di layar. Dibaca bukan anggota dari. Sekarang kita mempelajari tentang istilah-istilah penting dalam himpunan. Istilah-istilah penting dalam himpunan yaitu ada 3. Yang pertama ada kardinalitas, yang kedua ada himpunan semesta, dan yang ketiga ada himpunan kosong. Nah, untuk yang pertama, Kak Velin akan menjelaskan dulu tentang kardinalitas. Kardinalitas adalah banyaknya himpunan yang berbeda. Untuk menyatakan banyaknya himpunan yang berbeda dalam suatu himpunan menggunakan notasi N kecil. Contoh, untuk contohnya,
Tentukan banyaknya anggota himpunan A, huruf pembentuk kata cermat. Pada kata cermat, semua hurufnya berbeda alias tidak sama. Maka bisa dicari kardinalitasnya. Kata cermat terdiri dari 6 huruf yang berbeda, yaitu C, E, R, M, A, dan T. Maka dari itu, banyaknya anggota himpunan A adalah 6 huruf. Bisa ditulis dengan notasi NA sama dengan 6. Bisa dilihat pada layar ya. Nah, untuk penjelasan yang kedua yaitu ada himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan dan dilambangkan dengan huruf S besar. Contoh, tentukan 3 himpunan semesta yang mungkin dari himpunan berikut, 2, 3, 5, dan 7. Untuk penyelesaiannya, 3 himpunan semesta yang mungkin dari himpunan 2, 3, 5, dan 7 adalah S sama dengan himpunan bilangan prima, S sama dengan himpunan bilangan asli, dan S sama dengan himpunan bilangan cacah. Nah, untuk penjelasan yang terakhir yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong artinya himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong ditulis dengan notasi atau simbol kurung kurawal yang di dalamnya tidak ada isinya atau 0 yang dicoret tengahnya. Bisa adik-adik lihat pada layar di atas ya. Contoh, menyebutkan nama hari yang berawalan dari huruf Z, tetapi tidak ada jawabannya karena tidak ada hari yang berawalan dengan huruf Z. Sama halnya termasuk ke dalam himpunan kosong. Nah, NE sama dengan himpunan kosong atau NE sama dengan himpunan kosong. Bisa dilihat ya untuk notasi dan lambangnya di atas, di layar atas. Sekian video pembelajaran dari Kak Velin. Semoga video pembelajaran singkat ini bisa dimengerti oleh adik-adik semua dan bermanfaat untuk adik-adik semua. Mohon maaf jika Kak Velin ada salah kata ataupun salah dalam menerangkan. Kak Velin minta maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.